Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai dimensi 3 dengan topik tempat kedudukan bidang. Nah, tempat kedudukan bidang ini terdiri dari dua bidang yang sejajar dan dua bidang yang berpotongan. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah dua bidang yang sejajar. Nah, di sini terdapat gambar di mana bidang yang berwarna merah dinamakan dengan bidang alfa dan bidang yang berwarna ungu disebut dengan bidang beta. Nah, bidang alfa dan bidang beta ini tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, dua bidang yang tidak mempunyai titik persekutuan dikatakan dengan dua bidang yang sejajar. Karena bidang alfa dan bidang beta ini tidak mempunyai titik persekutuan, maka dapat kita nyatakan bahwa bidang alfa dan bidang beta ini adalah dua bidang yang sejajar. Atau dapat pula kita nyatakan bahwa bidang alfa sejajar dengan bidang beta. Nah, tempat kedudukan bidang selanjutnya adalah dua bidang yang berpotongan. Nah, untuk itu perhatikan kembali gambar yang tersedia di mana terdapat sebuah bidang yang vertikal yang dinamakan dengan bidang alfa dan bidang yang horizontal ini dinamakan dengan bidang beta. Nah, selain itu juga terdapat sebuah garis yang diberi nama garis G. Nah, bidang alfa dan bidang beta ini mempunyai garis persekutuan yaitu garis G. Nah, artinya adalah titik-titik yang terdapat pada garis G ini terletak pada bidang alfa dan juga terletak pada bidang beta. Nah, dua bidang yang mempunyai satu garis persekutuan dikatakan dengan dua bidang yang berpotongan. Nah, karena bidang alfa dan bidang beta ini mempunyai garis persekutuan, maka dapat kita nyatakan bahwa kedudukan bidang alfa dan bidang beta ini adalah dua bidang yang berpotongan. Nah, garis persekutuan yang dikatakan tadi disebut dengan garis potong dua bidang. Maka dapat juga kita nyatakan bahwa garis potong antara bidang alfa dan bidang beta ini adalah garis G. Untuk contoh soalnya, yang pertama diberikan sebuah bangun ruang kubus ABCD EFGH di mana perintah soalnya adalah nyatakanlah kedudukan yang pertama bidang ABCD terhadap bidang EFGH dan yang kedua bidang ABCD terhadap bidang BCGF. Nah, langkah yang dapat kita lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita harus memperhatikan di manakah letak dari bidang-bidang yang disebutkan di dalam pertanyaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan pada bagian A, kita berarti harus melihat di manakah letak bidang ABCD dan bidang EFGH. Nah, di gambar dapat kita lihat bahwa bidang ABCD terletak pada bagian alas dan bidang EFGH terletak pada bagian ini. Nah, di sana dapat kita lihat bahwa antara bidang ABCD dan bidang EFGH ini tidak terdapat titik persekutuan, sehingga dapat kita nyatakan kedudukan bidang ABCD terhadap bidang EFGH ini adalah dua bidang yang sejajar, atau bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Begitu pula untuk menjawab pertanyaan pada bagian B, yaitu kedudukan bidang ABCD terhadap bidang BCGF. Nah, langkahnya kita harus memperhatikan di manakah letak bidang ABCD dan bidang BCGF. Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa bidang ABCD terletak pada bagian ini dan bidang BCGF terletak pada bagian ini. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata antara bidang ABCD dan bidang BCGF itu terdapat garis persekutuan, yaitu garis BC. Nah, sehingga dapat kita nyatakan bahwa bidang ABCD terhadap bidang BCGF kedudukannya adalah dua bidang yang saling berpotongan. Nah, tadi dikatakan bahwa syarat untuk menyatakan dua bidang yang saling berpotongan itu adalah mempunyai garis persekutuan. Karena bidang ABCD dan bidang BCGF ini mempunyai garis persekutuan, yaitu garis BC, maka dapat kita nyatakan bahwa
Bidang ABCD dan bidang BCGF ini kedudukannya dua bidang yang saling berpotongan, atau dapat juga kita nyatakan bahwa bidang ABCD berpotongan dengan bidang BCGF. Nah, contoh soal selanjutnya adalah diberikan sebuah bangun ruang 5 TABCD, di mana perintah soalnya yang pertama adalah sebutkanlah bidang-bidang yang berpotongan dengan bidang TAD beserta garis potong. Nah, berarti langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah syarat dua bidang yang dinyatakan berpotongan, yaitu mempunyai garis persekutuan. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat bidang TAD dan bidang lainnya. Nah, yang pertama kita lihat bidang TAD dan bidang TAB. Nah, di situ dapat kita lihat bahwa ternyata antara bidang TAD dan bidang TAB ini mempunyai garis persekutuan, yaitu garis TA. Nah, garis persekutuan seperti penjelasan sebelumnya disebut sebagai garis potong. Nah, berarti dapat kita nyatakan bahwa bidang TAD berpotongan dengan bidang TAB. Selanjutnya kita lihat lagi bidang lainnya, yaitu bidang TBC. Nah, kita lihat bidang TAB, TAD dengan bidang TBC ini tidak mempunyai garis persekutuan. Maka dapat kita nyatakan bahwa bidang TAD tidak berpotongan dengan bidang TBC. Nah, bidang selanjutnya adalah bidang TCD. Nah, sekarang kita perhatikan bidang TAD dan bidang TCD. Nah, setelah kita perhatikan, ternyata antara bidang TAD dan bidang TCD ini mempunyai garis persekutuan, yaitu garis TD. Nah, berarti garis persekutuan ini dikatakan dengan garis potong, maka dapat kita nyatakan bahwa bidang TAD berpotongan dengan bidang TCD. Nah, bidang selanjutnya adalah bidang ABCD. Nah, sekarang kita perhatikan kembali antara bidang TAD dan bidang ABCD. Nah, ternyata antara kedua bidang tersebut juga terdapat garis persekutuan atau garis potong, yaitu garis AD. Maka dapat kita nyatakan bahwa bidang TAD berpotongan dengan bidang ABCD. Sehingga dapat kita nyatakan jawaban untuk pertanyaan pada bagian A ini adalah bidang-bidang yang berpotongan dengan bidang TAD beserta garis potongnya, yaitu bidang TAB dengan garis potongnya TA, kemudian bidang TCD dengan garis potongnya TD, dan bidang ABCD dengan garis potongnya AD. Kemudian untuk pertanyaan pada bagian B, adakah bidang yang sejajar? Nah, sebutkan bila ada. Nah, setelah kita jabarkan tadi kedudukan antar bidangnya, dapat kita nyatakan bahwa tidak ada bidang yang sejajar antara satu dengan lainnya. Nah, demikianlah penjelasan mengenai tempat kedudukan bidang. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.